nanti kita gabung lagi. Dan sekarang juga boleh ikut bincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Bapak Thomas Hendriko dan juga Ibu Fitriyanti dan juga Ibu Vima. Pada kesempatan sore hari ini tentu masih membahas bagaimana tahapan yang sedang jalan. Yang pasti ada 3 poin tadi yang kami kutip dari narasumber, yaitu pembentukan badan ad hoc, juga pembentukan daerah pemilih ya, dan juga verifikasi faktual. Nah, perbaikan ya. Kita mulai dengan siapa dulu ini? Mungkin dengan Ibu Fitriyanti. Silakan, kita mulai dari mana? Karena ada 3 topik ini, apa 3-tiganya dibagi? Kita nanti saling melengkapi aja, Mai. Terima kasih ya, Mai, sudah selalu setia menjadi mitra kita untuk mensuarakan pemilu 2024. Pertama sekali kami KPU Kabupaten Tanah Datar mungkin mengucapkan belasungkawa dulu untuk warga kita di Cianjur yang mengalami gempa. Mudah-mudahan bisa segera diatasi dan keluarga diberikan kesabaran, dan tentu menunggu uluran tangan kita bersama. Amai dan juga para pendengar setia Radio Luhak Nantuo, pada sore hari ini seperti biasa kami akan menyampaikan apa yang hari ini sedang kita lakukan di KPU Kabupaten Tanah Datar. Amai juga sudah sampaikan tadi terkait dengan yang hari ini sedang berjalan adalah pembentukan badan ad hoc. Jadi kita menerima pendaftaran badan ad hoc mulai dari tanggal 20 sudah kita umumkan dan juga sudah bisa mendaftar 20 November sekarang ya. November. Ya, 20 November sampai dengan 29 November nanti kita tutup pendaftaran. Yang menarik sekarang itu adalah karena memang kita ingin menjadikan pemilu ini berbasis teknologi, supaya kita nanti database-nya tersimpan, arsipnya secara digital. Jadi kita memang menerima pendaftaran itu diawali dengan pengisian aplikasi, Mai. Jadi lewat radio ini kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat seperti yang sudah kita umumkan untuk bisa mendaftar menjadi petugas pelaksana pemilu di tingkat kecamatan, yaitu PPK. Itu harus lewat online dulu mendaftarnya di Siakba, dan harus mendaftar di online dulu, baru kemudian nanti dipersilakan untuk mengantarkan bahannya secara hard copy ke KPU Tanah Datar. Jadi ini ada 11 poin yang mesti dipenuhi persyaratannya. Nanti mungkin Pak Thomas bisa lebih rinci soal ini. 11 poin yang kita persyaratan yang mesti dipenuhi oleh teman-teman yang akan masuk ke PPK. Jadi sampai hari ini sudah per siang sore tadi sekitar 500-an lebih ya, 500-an lebih yang mendaftar di Siakba kita. Padahal yang dibutuhkan 5 per kecamatan. Seperti biasa, Mai. Kalau 2020 kemarin kita ada 600-an di seluruh Kabupaten Tanah Datar yang mendaftar. Ini Pak, dari tanggal 20 udah 500. Ya, secara online. Tapi kita garis bawahi bahwa ternyata dari yang 500 itu belum semuanya memenuhi persyaratannya mengupload. Jadi ada yang mungkin sedang loading, ada yang proses upload bahan-bahannya, kemudian ada yang juga yang belum lengkap. Jadi lewat radio ini mudah-mudahan tersampaikan seluruhnya teman-teman untuk selalu cek emailnya di Siakba untuk melengkapi persyaratan yang belum. Dan setelah mendaftar baru nanti kita terima di KPU hardnya yang untuk diantarkan. Kemudian juga dengan Amai yang cukup kaget dengan jumlah tadi. Iya dong, baru 3 hari kan. Ini sebenarnya trennya positif kalau menurut kita, karena kita memang lebih banyak pendaftar, kita punya peluang yang lebih baik untuk mencari yang terbaik ya. Untuk mencari yang terbaik dengan artinya generasi muda kita, masyarakat kita cukup antusias untuk
menjadi pelaksana atau penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Dan tentu saja kita berharap yang mendaftar ini benar-benar mempersiapkan diri tidak hanya secara administrasi, tetapi juga kita membutuhkan orang-orang yang pertama punya integritas yang tinggi, karena pekerjaan kita adalah melaksanakan undang-undang. Jadi tidak ada nanti apa yang diperintahkan oleh undang-undang yang ditugaskan oleh KPU melalui KPU provinsi, kabupaten, ke kawan-kawan nanti sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan, itu harus dilaksanakan. Jadi tidak ada bantahan gitu ya. Jadi tentu saja kita butuh orang-orang yang mau belajar tentunya. Kemudian juga kita mencari orang-orang karena untuk pelaksanaan pemilu, tujuannya adalah untuk bagaimana pemilu ini bisa berjalan sesuai dengan azas prinsip-prinsip yang ada di dalam undang-undang. Tentu kita butuh orang-orang yang tidak punya afiliasi hubungan politis dengan peserta pemilu. Kita harus mandiri, kita harus independen dan harus netral, dan ini wajib persyaratan ini. Jadi mengingatkan untuk teman-teman yang mendaftar sekarang, kalau ada misalnya memastikan bahwa Anda yang mendaftar hari ini kalau sudah niatannya ingin menolong partai tertentu atau ingin menolong calon tertentu, sebaiknya tidak usah ya, karena nanti akan merusak sistem demokrasi. Bagaimana ketahuan dari panitia nanti bahwasan orang ini adalah salah seorang dari partai ini? Akan ketahuan dengan sangat jelas, Amai. Pertama, mereka akan melakukan hal yang tidak diperintahkan gitu. Jadi kalau perintahnya A, mereka akan lakukan B seperti itu. Jadi tentu kita akan selektif soal ini karena menjaga kredibilitas kita, lembaga kita. Kita ingin penyelenggara pemilu itu punya integritas dan memang orang-orang yang netral di dalam pelaksanaan pemilu. Tugas kita melayani pemilih, kemudian melayani peserta pemilu, tapi secara seimbang, secara sama untuk semua peserta pemilu, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Mungkin sementara itu, Mai, nanti ada tambahan dari. Cukup menarik nih paparan dari Bu Yanti. Kita persilakan. Iya. Kita buka line telepon pertanyaan ya, Mai. Kita buka bagi masyarakat yang ingin tanya-tanya, tapi ingat karena topik kita hari ini adalah saat sekarang ini KPU tanah datar. Kalau orang awak ini kan taunya bahasanya seperti ini. KPU buka lowongan kerja untuk PPK di kecamatan. Masing-masing kecamatan 5 orang mendaftar sekarang melalui online. Nah, itu taunya seperti itu ya. Bahasa orang awaknya. Jadi saat sekarang sudah dibuka dari tanggal 20. Per tanggal 23 saja sudah 500 lebih kurang. Ini udah otomatis sudah milih 500. Pilihnya udah oke. Baik, setelah itu kita ke pembentukan daerah pemilih, ke Pak Tom bisa atau ke Ibu Fima? Kan Bu Fim, kita ke Bu Fima, kayaknya suaranya bisik-bisik di sana, ada apa itu ya? Atau belum mic-nya belum on? Belum on.